Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi. Suami dan 3 anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Si pengurang Alhamdulillah Nurwangi kalau udah tiba. Besok Teteh coba bicara sama Gama deh buat segera liburan ke sana. Siapa tahu dia juga ikut. Jangan begitu Nurwangi, sama-sama belajar aja. Lagian itu toko juga Teteh meneruskan saja. Semoga nanti tempat prakteknya nyaman ya. Apalagi bisa membantu warga kampung tentang kesehatan. Pesan dari Dewi baru saja Rudi baca dengan perlahan di handphone Nurwangi. Bukan membuat ia senang akan berkunjungnya sahabat istrinya itu. Malah sebaliknya, setelah melewati malam pertama yang aneh di rumah Nik Kanti. Setelah lama sekali tidak mendengar lantunan azan subuh berkumandang karena jauhnya jarak rumah Nik Kanti dengan warga, akhirnya Rudi menggelar sajadahnya. Apalagi setelah ia sudah membuka pintu kamarnya belum ada pertanda Nurwangi bangun. Dan hal itu membuat Rudi merasakan sebuah perubahan sejak pagi kemarin pada cara ibadah istrinya itu yang menjadi tanggung jawab penuh dirinya. Sebagai suami yang belajar taat sejak menikahi Nurwangi, dengan masih mengenakan sarung, Rudi sudah berjalan keluar kamar. Berjalan perlahan ke arah kamar Nik Kanti yang memiliki pintu paling besar itu. Tangannya sudah berada di gagang pintu untuk membangunkan Nurwangi. Masih dikunci. Rudi perlahan mencium bau yang asing ke dalam lubang hidungnya. Kemenyan ini, benar tidak mungkin salah. Rudi makin tegang memastikan pada indera penciumannya. Ruth, astagfirullah mak. Belum pada bangun, mungkin masih lelah. Nurwangi dan Nik Kanti semalam tidak langsung tidur. Mereka pada ngobrol, di belakang ada Mang Yana sedang ngopi. Sana ke belakang saja. Baik mak, Rudi ke belakang saja. Namun Rudi masih mempunyai rasa penasaran pada Mak Sari yang tiba-tiba berada di belakang tubuhnya barusan. Seperti menantikan dan memperhatikan gerak-gerik dirinya sejak kemarin malam. Ketika Rudi akan berbelok untuk menuju satu pintu yang terbuka di ujung dapur itu, ia langsung membalikkan badannya. Mak Sari buka pintu kamar menggunakan kunci. Aneh. Rudi sangat terkejut ketika melihat jelas Mak Sari masuk begitu saja ke kamar Nik Kanti setelah pintu kamar itu terbuka sangat pelan sambil membawa wadahnya. Asap putih rokok sudah keluar dari mulut Mang Yana dengan segelas kopi yang cepat sekali dingin. Kini duduk berdampingan dengan Rudi memandang bagian samping hamparan kebun teh. Sudah terlihat beberapa pekerja yang akan memetik teh berjalan menyusuri celah-celah kebun itu. Mereka pekerja dari kampung ini, Ruth. Sisanya kalau musim panen begini kadang dari kampung sebelah juga ikut metik. Biasanya dari pagi sampai siang mereka kerja. Banyak juga yang mau pekerjanya. Ini baru seberapa, Ruth. Kadang kala amang banyak yang gak kenal juga. Oh iya, malam kemarin pas ketemu di tanjakan itu, Amang menuju warung Maami dan Ki Badrun saja, memastikan kamu dan Nurwangi tidak kenapa-napa. Mang Yana membenarkan kacamatannya itu membuat Rudi sangat terkejut dengan ucapan Mang Yana. Apalagi ia masih ingat bagaimana Maami memegang pisau ketika ia dengan Nurwangi akan keluar warungnya dan menyuruh Rudi untuk mengundurkan niatnya datang ke rumah itu. Kenapa harus memastikan, Mang? Memangnya ada apa?
Rudi berusaha tenang walaupun pandangan matanya kini tertuju pada sebuah gubuk di samping hamparan kebun teh itu yang hanya berdiri sendiri. Memastikan saja kamu tidak tersesat di jalan dan celaka. Mang Yana kemudian berdiri dan masuk ke dalam dapur begitu saja berpapasan dengan Mak Sari yang sedang membawa wadah baskom sudah berisikan baju-baju. Membuat Rudi semakin memperhatikan tingkah aneh orang-orang di rumah ini. Padahal kemarin malam aku tidak celaka. Sudah dari kemarin aneh Mang Yana. Ruth, itu Nurwangi sama Nikanti nunggu di depan. Sana ke depan, nanti mak buatkan lagi kopi sekalian sama teh hangat. Anehnya Rudi perhatikan wadah berisikan tumpukan baju itu tidak dibawanya oleh Mak Sari ke salah satu kamar mandi di dapur. Malah disimpan di dekat pembakaran dekat kompor-kompor berdekatan dengan bak sampah. Gimana Ruth? Baju yang aku pakai kata Nini ini bekas Ibu Dina ketika seumuran aku. Bagus, cocok Nur. Kelihatan cantik, tapi kenapa rambutnya harus disisir sama Nini? Ngerepotin aja. Ucapan Rudi itu membuat Nikanti hanya tersenyum. Sinar mentari sudah terlihat perlahan terbit dari timur. Cahaya yang indah itu menerangi jendela besar yang sudah sedari tadi terbuka, memperhatikan dari kejauhan beberapa pegawai kebun teh yang sedang bekerja dengan jumlahnya yang sangat banyak. Nanti siang ruangan depan sana akan Mang Amo rombak buat tempat Nurwangi buka praktek. Izin persyaratannya nanti akan diurus juga sama Mang Amo dan Nurwangi. Kamu Ruth belajar saja perlahan dengan Mang Yana yang sudah paham betul soal perkebunan teh. Akhir bulan ini yang sewa lahan sudah habis. Kemungkinan nanti kamu saja sama Mang Amo yang kelola atau negosiasi ulang sama yang sewanya. Zihan sama Teh Dewi juga akan datang lebih cepat, tidak apa-apa ya Nik? Sekalian Nur tanya-tanya lagi soal izinnya pada Zihan dan belajar sama Teh Dewi, sekalian juga liburan. Nurwangi sudah memegang handphonenya dan Rudi sudah mengetahui pesan dari Teh Dewi sebelumnya. Mau sekarang siang pun teman-teman kamu datang tidak apa-apa Nur. Silakan saja. Nik, itu gubuk siapa? Tanya Rudi tiba-tiba terus melihat ke arah gubuk satu-satunya di kebun teh dan satu pohon cukup besar berdiri semakin jelas ia lihat. Berdirinya masih di atas tanah Nini Ruth. Yang sewa lahan membiarkan saja itu berdiri. Dulu Ki Jatmika membiarkannya sebelum meninggal. Ya sudah Nini biarkan juga, paling siang dipakai pekerja istirahat di sana. Nikanti berusaha tenang walaupun cukup kaget dengan pertanyaan Rudi pagi ini. Setelah makan pagi bersama lengkap dengan Mak Sari, Mang Amo dan Mang Yana, suasana berbeda Rudi rasakan tidak seperti malam kemarin. Bahkan ia baru tahu bahwa Mang Amo juga orang kepercayaan nomor 1 penyewa lahan Nikanti dan penyambung lidah Nikanti. Anggap saja Mang Amo dan Mang Yana ini kakak-kakak kamu Ruth. Jangan sungkan pada mereka biar kamu betah di rumah ini. Ucap Nikanti tiba-tiba begitu saja menghentikan ucapannya, membuat Mang Amo mengangguk penuh arti. Biar selamanya tinggal di sini. Namun Rudi merasakan hal lain dari perkataan Nikanti pagi ini, membuat hatinya tiba-tiba bergetar tanpa ia ketahui. Seperti ada sesuatu lain yang ia rasakan. Apalagi ia tidak berani melihat ke arah mata Nikanti. Iya Ruth, di sini jauh lebih nyaman. Kalau ingin mulai berkebun bisa Amang siapkan lahan dan segala keperluannya. Lagian mau kemana juga Rudi ini? Udahlah diam di rumah ini. Nurwangi memegang tangan Rudi dengan erat, namun Rudi merasakan hal lain dari tangan istrinya itu. Apalagi ia baru sadari lilitan perbannya jauh lebih rapi dari biasanya yang terdapat di pergelangan tangan Nurwangi. Seperti bekas diganti oleh orang yang sering melakukan pembersihan bekas luka dan darah.
Obrolan menegangkan di meja makan membuat Rudi semakin cemas, apalagi ketika Nik Kanti dan Mang Amo seperti mengetahui tujuannya untuk membawa Nurwangi segera pergi dari rumah itu. Hanya senyum Mang Yana saja dan anggukan kepala ke arah Rudi yang mampu membuat dirinya sedikit tenang. Seperti ada rasa kepercayaan tumbuh dalam dirinya, walau tidak jarang sama halnya ia selalu curiga kepada Mang Yana. Setelah makan bersama di meja makan selesai, Mang Amo, Mang Yana, dan Mak Sari melanjutkan tugasnya masing-masing. Terutama Mang Yana yang langsung membereskan halaman yang penuh dengan tanaman, dan Mang Amo sudah menerima para pekerja suruhannya untuk segera merombak bagian depan rumah. Ayo ikut Nini keliling rumah, Ruth. Nik, itu 3 kamar semuanya terkunci ya, Nik? Iya, sengaja Nini kunci, tidak ada yang menempati juga. Dulunya bekas ibu kamu Dina dan kakak-kakaknya Nurul sama Santika. Paling seminggu sekali dibuka sama Mak Sari buat dibersihkan saja. Nik Kanti memberikan penjelasan yang membuat Rudi menganggukkan kepalanya, walaupun terasa aneh dengan gembok yang sama ketika Rudi lihat di rumah Bah Pepen. Aneh bisa sama. Rudi menggelengkan kepalanya terus mengikuti langkah Nik Kanti dan Nurwangi. Tanpa henti Nik Kanti menjelaskan kata Ibu Diana dan Pak Wawan ketika masih hidup kepada anaknya itu, membuat Nurwangi seperti mendapatkan kepuasan dari rasa penasaran sepanjang usia hidupnya. Baru kali ini mendapatkan cerita lengkap, tidak seperti Mak Ayu dan Bah Pepen yang mengurusnya sejak usia 4 bulan. Dari arah jendela Rudi melihat Mang Yana sedang kebingungan di luar, tepatnya di dekat jendela kamar Rudi. Mang Yana seperti melihat jejak langkah di atas rumput yang biasanya rapi, namun kini terdapat bekas langkah kaki manusia. Membuat Rudi seketika ingat kejadian semalam yang ia curigai. Ada seseorang yang datang kemudian menyelinap masuk ke perkebunan teh nan luas itu, yang baru ia ketahui itu adalah pembatas dengan kampung Ujung Hejo. Mang Yana, mau aku bantu? Teriak Rudi cukup kencang setelah berbicara pada Nurwangi akan membantu Mang Yana membereskan tanaman-tanaman indah di samping rumah. Bahkan Rudi sudah menginjak bekas garam yang semalam ditaburkan oleh Mak Sari ketika ia baru saja tiba dengan Nurwangi. Amang tahu kamu mau nanya soal pekerja di depan itu pada diam saja, padahal lebih dari 5 orang. Sama bekas jejak langkah itu, Ruth. Mang Yana mengelap keringatnya berkali-kali dan membenarkan kacamatanya itu. Iya, aneh yang rombak ruangan depan kayak orang gak bisa bicara. Rudi lewat saja mereka hanya menatap aneh. Apalagi Mang Amo dan Mak Sari seperti memperhatikan gerak-gerik Rudi terus, Mang. Rudi sudah merasakan matahari semakin meninggi, namun tubuhnya terus saja merasakan cuaca dingin dari hembusan angin. Mang Yana hanya tersenyum sambil berjongkok kemudian mengambil salah satu gunting berukuran besar. Puluhan tahun tidak pernah ada orang yang berani datang ke rumah ini, Ruth. Pekerja kebun teh saja tahu sendiri kan tadi pagi lewat mana masuknya. Bukan lewat depan dengan jalan yang besar, tapi milih lewat belakang. Wajar tukang bangunan itu hanya diam dan terlihat tegang. Mereka tidak ingin mati di rumah ini, Ruth. Mang Yana terus mengasah gunting besar itu dengan asahan yang berada di tangannya. Serius, Mang? Buktinya apa yang sudah kamu alami sejak pergi dari rumah si Pepen dan Mak Ayu. Memangnya masuk akal setelah surat yang si Amu kirimkan itu. Cepat menjauh dan pergi. Lihat kelakuan Mak Sari dari arah dapur. Lihat saja apa yang dia bakar. Lihat. Seketika Rudi berdiri dari jongkoknya, berjalan perlahan menjauh dari Mang Yana. Rudi melihat dari kejauhan Mak Sari sedang membakar sampah-sampah dari arah samping dapur. Membakar apa memangnya? Rudi makin kebingungan dengan ucapan Mang Yana. Mak Sari tanpa menyadari sedang diperhatikan Rudi sudah membawa wadah baskom yang terdapat bekas baju yang dikenakan Nurwangi dan Nik Kanti semalam sudah penuh dengan lumuran darah.
dari sisa ritual yang dilakukan di kanti itu. Benar itu baju yang dikenakan Nurwangi semalam. Rudy ingat sekali pada pakaiannya semalam Nurwangi kenakan, dan ia semakin merasakan sesuatu lebih buruk akan terjadi pada dirinya dan Nurwangi. Dengan kobaran api yang terkena hembusan angin itu semakin menyala besar. Nurwangi! Terus saja teriakan Rudy semakin kencang dibarengi dengan senyuman lebar Mang Yana yang menjalankan tugasnya selama hidup dari sebuah amanah bapaknya yang sudah meninggal lama di rumah Nik Kanti. Nurwangi, ayo siap-siap, kita pergi dari rumah ini, cepat! Teriakan Rudy membuat Nurwangi yang sedang duduk berdua dengan Nik Kanti benar-benar kaget. Matahari yang sudah meninggi itu membawa panasnya menerangi seisi bumi, termasuk salah satu toko bangunan yang selalu ramai dikunjungi para pembeli. Karena satu dan dua alasan selain lengkap barang-barangnya, pelayanan Mang Ade dan Dewi yang ramah membuat para pembeli berdatangan kembali. Bu, maaf, ada lagi yang mau Amang kirim hari ini? Tanya Mang Ade membuyarkan pandangan mata Dewi ke arah layar handphonenya. Sudah Mang, nanti aja kirimnya kalau udah Gama datang. Biar ada yang gantiin Amang. Baik Bu, harusnya sebentar lagi juga Pak Gama datang dari sekolah. Mang, sini, aku mau tanya alamat ini. Amang pernah lewat sini nggak? Dewi menunjukkan isi chat dari kontak bernama Nurwangi Widiarsi. Sudah 2 hari ia selalu bertukar pesan dengan sahabatnya itu. Oh itu, Amang tahu saja patokannya ke arah timur bawah sih Bu. Kalau pulang kampung lewat jalan situ. Emangnya kenapa Bu? Tapi pemandangannya juga indah. Hamparan perkebunan teh Bu. Tapi ya kalau ke alamat itu ke atas lagi. Nah makanya aku tanya ke Amang, tepat banget nih. Ini aku mau ke kampung Ujung Hejo Mang. Sahabat aku waktu SMA ada yang baru pindah ke sana. Neneknya yang punya lahan perkebunan Sarangka Puncak Wangi. Liburan Mang sebentar saja sih, tapi dia mau buka praktek bidan gitu Mang. Sekalian bantu-bantu sama Zihan. Sahabat aku juga dulu kenal. Gitulah. Mang Ade langsung terdiam, apalagi beruntungnya sedang tidak ada pembeli kecuali pekerja yang lain sedang membereskan barang-barang. Mending janganlah Bu, ngapain ke sana tuh? Lah memangnya kenapa Mang? Kasihan loh sahabat saya. Udah puluhan tahun baru pulang kampung dan ketemu neneknya Mang. Jangan sudah Bu. Dulu Amang sering dengar orang di perkebunan teh itu sering terjadi hal-hal aneh. Dulu diceritain sama bapaknya Amang, pembuangan mayat Bu dulu. Sampai katanya ada tempat yang buruk buat manusia datang. Iya aneh-aneh aja. Itu kan dulu Mang. Dewi tersenyum melihat lucunya Mang Ade dengan raut wajah cemasnya. Assalamualaikum. Lagi ngobrolin apa kalian ini? Kelihatannya serius sekali. Gama tersenyum sambil masih mengenakan seragam mengajarnya berdiri di dekat etalase toko. Waalaikumsalam. Dewi langsung mencium tangan suaminya itu diikuti Mang Ade. Ini loh Gam, alamat lengkap Nurwangi. Udah dikirim ke aku. Nggak apa-apa ya aku kesana bareng Zihan. Kamu kalau nggak mau antar biar Mang Ade aja, dia tahu kok jalan ke sana. Dewi menjelaskan sambil memberikan handphone ke Gama. Mang Ade hanya menggelengkan kepalanya. Bak penolakan yang lembut berusaha ia lakukan. Kalau merepotkan janganlah ya Wi. Kecuali memang penting, itu tempat belum pernah sama sekali aku ke sana kok. Mang Ade langsung bicara kecemasannya pada tempat itu, sama halnya yang ia katakan pada Dewi disampaikannya juga pada Gama. Tapi Gama ya mending kamu ikut aja. Toko bisa sama Mang Ade atau Teh Anggi dulu yang jaga. Izin saja sama ibu, kalau beliau membolehkan aku bisa apa. Asal pastikan semuanya baik-baik aja ya. Hal itu membuat Mang Ade langsung mengelap keringatnya ketika Dewi dengan gembiranya langsung menelpon Ibu Mulyani, mertua Gama. Sejak dulu hidupnya Dewi sudah enak Mang, tidak bisa kita larang.
Lagian sudah aku pertimbangkan dari kemarin. Kasihan juga, mungkin benar perlu liburan. Amang bisa antar Dewi dan jemput lagi nanti. Biar toko aku yang jaga, paling besok pas aku libur Dewi pergi. Mang Ade yang ingin menolak perintah Gama hanya bisa pasrah berharap cerita almarhum dulu bapaknya tentang perkebunan teh itu tidak berbuah kebenaran. Sejak izin dari Gama diterima oleh Dewi, ia semakin sibuk berbalas pesan dengan Nurwangi. Apalagi Ibu Mulyani sudah memahami keinginan anaknya itu, malah dikembalikan kepada Gama suaminya. Malah sekarang terlihat Dewi baru saja menerima panggilan telepon dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi tegang. "Siapa, Wi?" "Nurwangi." Dewi hanya membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara, sedang mendengarkan suara Nurwangi yang sangat serius. Gama hanya menganggukkan kepalanya, kemudian memberikan isyarat pada Dewi agar berbicara di dalam dan Gama melayani para pembeli. "Tenang Nur, namanya juga rumah tangga. Besok Teteh sudah janji sama Zihan akan datang ke situ ya. Siapa tahu suasana rumah nenek kamu jadi ramai dan Rudi tidak bersikap seperti itu lagi." Hanya ucapan Dewi yang terakhir Gama dengar sangat jelas membuat diri Gama yang mencoba mengesampingkan pembicaraan istrinya dengan Nurwangi. Terlebih Gama tidak mau ikut campur karena pasti urusan rumah tangga. Setelah hampir 20 menit Dewi sudah kembali berjalan menghampiri Gama dengan tergesa-gesa. "Gam, besok aku pergi ya. Harus menenangkan Nurwangi, malah bertengkar hebat sama Rudi." "Tujuannya ke sana buat liburan kan, Wi? Cari suasana baru terus lihat pemandangan asri perkebunan teh. Bukan untuk ikut campur urusan rumah tangga Nurwangi." Gama berusaha menenangkan Dewi yang semakin terlihat cemas. Dewi tidak langsung menjawab ucapan Gama, pikirannya sedang mempertimbangkan apa yang harus ia katakan pada Gama. "Semalam aku ceritakan sama kamu lengkap gimana Nurwangi hidup sampai usianya sekarang tanpa orang tua, Gam, dan hidup dengan ibu dan bapak angkatnya saja. Rudi katanya banyak mengalami kejadian aneh, tapi bukannya enggak kok. Beneran kata Nurwangi, emang tingkah Rudi aja. Mungkin Rudi dan Nurwangi memang perlu suasana ramai saja di rumah neneknya itu. Barusan aku udah telepon Zihan dan udah setuju hari ini mengajukan cuti 3 hari di rumah sakit." Hal-hal aneh, Wi. Nah, sudahlah. Niatkan saja liburan ya. Nggak usah ikut campur ya, Wi. Jawab Gama, namun Mang Ade yang mendengarkan perkataan Dewi hanya menggelengkan kepalanya saja. Apalagi sedari tadi Mang Ade sudah tidak setuju dengan Dewi pergi ke kampung itu. "Iya, aku janji gak bakal ikut campur kok. Hanya ingin membuat Nurwangi senang saja dengan kedatangan aku sama Zihan. Sisanya aku sekalian nikmati suasana baru 3 hari. Janji aku pulang bakalan baik-baik aja." Matahari yang perlahan semakin turun dari arah barat membuat Gama sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga Mang Ade yang sudah diberikan amanah oleh Gama untuk mengantarkan Dewi besok sesudah sholat subuh. Tanpa penolakan Mang Ade langsung menyetujuinya, apalagi Zihan akan datang ke rumah Dewi hingga bisa berangkat langsung. "Aku antarkan dulu bahan-bahan makanan ke rumah Budi ya. Biar besok aku jaga toko saja, nggak kemana-mana lagi. Mumpung libur juga. Biar besok Budi yang kirim ke rumah Ki Dudui." "Sekalian aja maghriban di rumah Mang Idim ya, Gam." Dewi tersenyum sambil membawa wadah bekas salin Gama, kemudian menaiki mobilnya untuk sampai ke rumahnya sebelum azan maghrib berkumandang, beriringan dengan mobil bak pengantar barang bangunan yang dikendarai Mang Ade. Di bawah langit sore yang dengan cahaya kuning keemasannya itu, Gama melewati jalanan kota untuk segera sampai di rumah Mang Idim. Semakin ia pikirkan kepergian istrinya itu, perlahan rasa khawatir tumbuh dalam dirinya. Apalagi ia sudah mengetahui alamat lengkap di mana rumah neneknya Nurwangi berada. "Rudi katanya banyak mengalami kejadian aneh, tapi bukannya enggak kok. Beneran kata Nurwangi, emang tingkah Rudi aja." Ucapan Dewi itu Gama ulang berkali-kali, mencoba memahami apa yang sedang Ahmad Rudi alami. Apalagi Gama memang mengenal Rudi walaupun hanya selewat, namun ia yakin Rudi juga adalah sosok pria baik hingga bisa menerima Nurwangi dengan segala kekurangannya itu. Nah, pikiranku saja ini.
Kabar ini Budi dan Mang Idim harus tahu juga. Dari kejauhan, rumah Mang Idim sudah terlihat dengan 2 motor tua milik Indra juga sudah terparkir. Bersamaan langit sore nan indah itu akan segera berakhir. Assalamualaikum, Mang. Ucap Gama ketika Mang Idim baru saja membuka pintunya, mengetahui Gama tiba-tiba datang sore ini. Waalaikumsalam, Gam. Masuk. Mang Idim mencium tangan Gama walaupun ia langsung menundukkan kepalanya juga. Mau nitip ini biar besok suruh Budi yang antar ke rumah Ki Dudui. Besok Gama bagian jaga toko, Dewi sama temannya mau berkunjung ke rumah sahabatnya yang baru pindahan. Bawakan Gama air minum, Dra. Itu Budi di belakang, Gam. Lihat saja baru selesai sepertinya. Amang mandi dulu, udah terlalu sore ini. Di halaman belakang terlihat rambut gondrong itu sudah terurai berantakan. Seluruh punggungnya tidak ada satu bagian pun yang kering, semuanya dibanjiri keringat. Tubuh kekar dengan urat-uratnya itu sudah kotor dengan tanah. Suara Budi menahan sakit sudah Gama dengar dengan jelas. Bersamaan ikat kain putih yang menutupi 5 jarinya itu sudah terlihat bekas darah. Dilepaskannya dengan perlahan oleh Budi dan bekas pukulannya sudah mendapat tanda di beberapa kayu yang sudah terbentuk seperti manusia itu. Sudah tidak lagi berdiri kokoh padahal menancap kuat di tanah. Assalamualaikum. Salam Gama membuat Budi yang tidak asing lagi dengan suara Gama berbalik badan dengan cepat dan berjalan tergesa-gesa ke arah Gama. Bahkan membiarkan satu kain putih yang akan segera ia lepas dibiarkan menggantung penuh darah. Waalaikumsalam. Maaf, Gam. Maaf aku tidak tahu kamu berkunjung. Budi langsung mencium tangan Gama, namun Gama menepuk pundaknya yang penuh dengan keringat berkali-kali. Sudah, tidak perlu minta maaf, Bud. Lagian aku ada hal yang ingin dibicarakan, mungkin penting, atau mungkin ini kecemasanku saja. Gama perlahan duduk di salah satu teras penuh dengan bambu tempat Budi dan Indra menganyam rotan. Budi hanya menundukkan kepalanya sedari tadi. Kepala Budi hanya mengangguk dengan perlahan. Padahal keringatnya masih membanjiri seluruh tubuhnya dan rasa sakit bekas ia melatih bela dirinya masih terasa perih. Duduk sini di sebelahku, Bud. Minum itu air dan bakar rokok kamu, Bud. Gama membuang nafas lelahnya hari ini memandang langit sore baru saja berganti dengan malam dan kumandang azan maghrib baru saja terdengar indah. Satu gelas air yang sebelumnya sudah Budi siapkan diminumnya dengan perlahan tanpa menyisakan satu tetes pun. Kemudian terdengar suara korek api menyala dan asap putih itu keluar dari mulut Budi. Namun kembali menundukkan kepalanya sambil terus mengalap darah pada jari-jarinya itu. Tidak usah malu kalau perih, teriak saja, Bud. Baik, Gam. Hanya sedikit perih tidak terasa. Walaupun Gama melihat jelas urat-urat di leher Budi begitu kencang sedang menahan perih yang luar biasa. Tidak apa-apa, berlatih bela diri sampai habis-habisan agar kelak orang yang kamu tolong tidak merasakan luka seperti di jari-jari tangan kamu itu. Ki Dudui pernah bilang begitu. Ingat Gam. Budi menggigit bibir bawahnya setelah semua darah itu bersih. Kemudian Budi mengeluarkan pisau andalannya dalam kain putih. Kemudian mengasahnya dengan perlahan. Padahal Gama lihat jelas pisau itu masih sangatlah tajam. Sudah sejak pagi dan kemarin malam aku tidak enak hati. Makanya aku asah terus pisau ini, Gam. Apa mungkin perasaanku saja? Ini lihat, alamat yang besok akan Dewi kunjungi, Bud. Pernah tahu alamat ini? Kampung Hijau. Aku baru dengar. Budi sedikit kencang mengangkat kepalanya di sebelah Gama, bahkan melepaskan pisau yang sedang berada di atas batu asahannya. Tanpa mereka berdua sadari, Mang Idim yang berada di belakang mereka mendengar nama kampung itu dengan jelas. Tujuan Dewi ke kampung itu, Gam. Ucap Mang Idim tiba-tiba membuat Budi dan Gama membalikkan posisi duduknya. Iya, Mang, itu. Amang tahu memangnya. Kampung Ujung Hejo.
Paling ujungnya ada perkebunan teh, namanya kalau tidak ganti kebun teh Carangka Puncak Wangi. Terdapat Leweng Carangka Wangi, Bukit Soca Berem, dan Curug Bentang. Benar itu nama kampungnya, Gam. Mang Idim begitu lancar menyebutkan nama-nama tempat itu keluar dari mulutnya, membuat Gama dan Budi semakin heran. Betul, Mang. Nama kebun tehnya yang punya tanahnya itu neneknya sahabat Dewi yang akan Dewi kunjungi. Kalau nama bukit dan leweng serta curug baru Gama dengar malah. Biar Amang saja yang pergi ke rumah Ki Dudui sekarang setelah sholat maghrib. Sekalian antar bahan-bahan makanan itu. Kalian tunggu saja di sini. Bahkan Budi langsung mematikan rokoknya, terus memandang alamat itu dengan sangat jeli sekali. Menanggapi perubahan tingkah Mang Idim akan tujuannya akan Dewi datangi. Apa kamu sudah cegah, Gam? Sudah, Bud. Tapi memang tidak ada satupun alasan yang bisa menahan Dewi agar tidak pergi untuk menemui Nurwangi, nama sahabatnya itu. Kisah hidupnya malang sebenarnya. Dia baru saja pulang ke rumah neneknya Nikanti. Sejak puluhan tahun hidup dengan orang tua angkatnya, setelah ibu dan bapaknya meninggal lebih dulu. Lagian sudah lama aku tidak jalan-jalan jauh. Tenang saja, Dewi akan aman apapun kondisinya, masih ada keluarga kita. Amang pergi duluan, Gam. Secepatnya Amang kabari, semoga salah kecemasan Amang saja. Akan Amang bicarakan dengan kakek kamu. Maaf Pak Gama, Indra disuruh Budi buat nulis alamat yang ada di handphone Pak Gama. Indra sudah membawa kertas dan pena di atas wadah tanpa berisikan air minum untuk Gama. Iya boleh, ini Indra. Makasih air minumnya. Gama dengan cepat langsung menghabiskan isi air minum dalam gelas untuk membuat dirinya tenang. Indra dengan cepat dan teliti menulis lengkap alamat di handphone Gama, mengikuti perintah Budi yang sekarang melihat ke arah Gama sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali, seperti sangat tahu apa yang sedang Gama rasakan. Tenang, Gam. Budi perlahan berdiri cukup jauh dari belakang tubuh Gama dengan keringat yang terus membanjiri tubuhnya itu. Setelah sholat berjamaah dengan Budi dan Indra, Gama langsung pamit diantarkan Budi ke depan rumah. Sudah mendapati bahan-bahan makanan untuk Ki Dudui tidak ada lagi di atas motornya. Maaf, Gam. Sebelum pulang, nama suami Nurwangi itu siapa? Ahmad Rudi. Nama neneknya Nikanti. Hanya itu yang baru aku tahu, Bud. Sisanya hanya alamat yang sudah Indra tulis. Bilang ke Indra, atau kalau sudah Mang Idim pulang segera kabari aku ya, Bud. Gama menaiki motornya untuk menuju rumah. Menemani perjalanan pulangnya di bawah langit yang sudah gelap, hati Gama terus mengucapkan zikir, berusaha membuat dirinya itu setenang mungkin menenggelamkan bayangan cemas wajah Mang Idim setelah menyebutkan alamat yang sama yang akan Dewi kunjungi itu. Barusan ada teman Ibu Dewi namanya Zihan, Pak. Mang Tahrim membuka pintu pagar rumah dengan cepat. Oh iya, Mang, nanti rapikan saja motornya Zihan itu ya. Mungkin berhari-hari akan menyimpan kendaraannya di rumah ini. Gama memberikan kunci motornya pada Mang Tahrim. Suasana meja makan sudah berkumpul lengkap, termasuk Zihan yang akan menginap kemudian besok pagi diantarkan oleh Mang Ade menuju rumah neneknya Nurwangi. Obrolan di meja makan tidak jarang Ibu Mulyani dan Teh Hanggit setuju untuk memberikan izin pada Dewi agar berlibur sejenak. Apalagi dia tidak seorang diri ditemani Zihan dan Nurwangi, membuat kecemasan Gama sedikit berkurang pada istrinya itu. Dari malam yang semakin larut dan jarum jam yang terus berputar, Zihan sudah menempati kamar tamu, sementara Dewi masih sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas besar yang akan dia bawa. Neneknya Nurwangi sudah nunggu kedatangan kita, kan? Pertengkaran kemarin pagi Rudi ngajak Nurwangi pulang sudah membaik sekarang. Doakan aja ya datangnya aku sama Zihan bisa membuat suasana berbeda ya. Awas ada yang tertinggal, Wi. Pergi saja tapi ingat, ada apa-apa kabari aku secepatnya ya.
Gama kemudian merapikan tas dan perlengkapannya akan Dewi bawa. Hanya 3 hari Gam, janji. Dewi kemudian mencium kening Gama. Ketika Gama akan menutup gorden kamarnya, ia malah mendapati Meong Hideng sudah berjalan terpincang-pincang di halaman samping rumah menuju musola. Sudah lama baru terlihat lagi. Kamu nungguin kabar siapa Gam? Tumben dari tadi lihat handphone terus. Udah tidur udah. Malam ini aku tidur di kamar sebelah ya Wi. Kalau enggak di musola ya. Gama menuruti kata hatinya itu untuk membawa gelang genge dalam lemari yang sudah lama tidak ia buka. Kemudian memasukkannya ke dalam saku celana tanpa sepengetahuan Dewi, karena kembali sedang berkirim pesan dengan Nurwangi. Waktu baru saja melewati pergantian hari, Gama masih duduk bersila di musola dengan Meong Hideng yang tertidur di sebelahnya dengan bagian kepalanya yang menempel di paha Gama. Dekat dengan saku celana yang di dalamnya terdapat gelang gengge, hanya terhalang sarung yang Gama kenakan. Jari-jarinya terus bergerak bersamaan tasbih dengan ucapan dalam hatinya berzikir, meminta pertolongan dan ridho kepada Sang Pencipta agar kepergian istrinya itu dilancarkan. Tidak lupa doa dikirimkannya untuk Ki Adi Guna Rusdi Langsamana. Sesekali mata Gama melihat ke arah layar handphone. Belum ada pesan masuk dari Mang Idim yang selama ini ia nantikan. Walaupun tanpa Gama sadari, di belakangnya sudah terdapat beberapa asap rokok yang sudah ia cium baunya, dan baru melihat bayangan rambut gondrong sangat jelas di sebelah tubuhnya yang sedang bersila itu. Sana makan di dapur, ada makanan. Hangatkan saja dulu atau bikin kopi Bud. Mang Idim belum pulang juga dari rumah Ki Dudu Gam. Mungkin nama kamu itu bahaya untuk Dewi kunjungi. Maaf Gam, itu kecemasanku saja hingga aku datang ke rumah ini. Dan perempuan di kamar tamu itu sudah aku pastikan aman. Bahkan maaf sampai isi dalam tas pun. Budi, tidak sampai segitunya juga. Gama langsung berbalik badan. Sudah tidak heran Budi selalu punya cara yang menurutnya benar pasti ia lakukan. Maaf Gam, dalam pesan yang belum dibaca di handphone tamu itu terdapat pesan dari Nurwangi menyebutkan Rudi berubah tingkahnya setelah mendengar kata Getewangi. Sudah aku kunci kembali pintu kamarnya dan semuanya aman. Tamu itu tidak akan tahu aku masuk kamarnya. Getewangi? Iya, Getewangi. Hanya kata itu saja yang membuat aku cemas dan mencurigakan. Apa kamu, maaf Gam, tidak bisa melarang Dewi? Budi mengambil beberapa puntung rokoknya, kemudian ia masukkan ke dalam saku bajunya. Baik, semoga sebelum Dewi pergi Mang Idim sudah memberikan kabar Bud. Tidur saja di dalam, jangan di sini. Ayo. Gama berdiri setelah mengelus kepala Meong Hideng. Tidak ingin hatinya berprasangka buruk pada kedatangan Meong Hideng. Seperti kejadian sebelumnya, selalu membawa kabar teramat bahaya. Bahkan Budi langsung menundukkan kepalanya setelah melihat Meong Hideng membuka matanya secara perlahan dan terlihat 2 mata kuningnya. Aku berjaga saja Gam, memuaskan kecemasanku. Budi kemudian membakar rokoknya lagi, melihat Gama yang terus berjalan ke arah dalam rumahnya sambil terus diikuti langkah terpincang-pincang Meong Hideng. Dewi dan Zihan sudah bangun sesudah azan subuh berkumandang, membuat Gama hanya mempunyai waktu yang tinggal sebentar lagi. Bahkan handphone sudah tidak lepas lagi dari tangan Gama. Ayolah Mang, angkat telepon aku. Bisik Gama terus melakukan panggilan pada nomor Mang Idim. Di depan Mang Adi udah siap Gam. Terlihat Dewi dan Zihan sudah pamit pada Ibu Mulyani dan Teh Anggit setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Aku berangkat ya. Apa tidak mau sarapan di rumah dulu, Wi? Nanti aja di jalan biar Mang Adi bisa balik tengah hari Gam. Dewi kemudian pamit pada Ibu Mulyani dan Teh Anggit. Dari dulu emang Dewi kalau ada keinginan susah yang Git buat dilarang. Udah Gam, jangan khawatir. Iya Gam, tidak lama juga, katanya 3 hari. Beberapa pesan penting sudah Gama sampaikan pada Mang Ade untuk nantinya selama di perjalanan.
Baik Pak Gama, mudah-mudahan ucapan Amang kemarin di toko salah tentang kampung itu. Gama hanya menundukkan kepalanya saja membuat Mang Ade langsung masuk ke dalam mobil. Dan sebelum cahaya pagi tiba, roda 4 itu sudah keluar dari halaman rumah, membawa Dewi dan Zihan untuk menuju kampung Ujung Hejo. Dramang Idim sudah pulang atau belum? Ucap Gama di telepon ketika baru saja ia membuka toko bangunannya seorang diri dan beberapa pekerja lainnya baru saja berdatangan. Belum Pak, ini juga Budi sudah suruh Indra telepon terus ke Abah tapi tidak diangkat. Ya sudah, kalau sudah pulang suruh cepat ke toko ya. Waktu terus berputar dengan cepat, kesibukan Gama melayani pembeli tidak cukup membuat dirinya tenang. Walaupun Dewi selalu mengirimkannya pesan berkali-kali pada Gama, hingga dari kejauhan, Mang Idim dan Ki Dudui terlihat semakin mendekat dengan motor tuanya itu. Alhamdulillah. Gama langsung menyuruh salah satu pekerjanya berjaga di bagian kasir. Mang, Dewi sudah pergi tadi subuh. Kenapa telepon Gama tidak diangkat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Maaf, Gama cemas saja. Idim mengikuti perintah kakek saja, Gam. Ki Dudi perlahan mengikuti ajakan Gama agar masuk ke dalam toko. Lalu, Kek, kampung apa itu? Tanya Gama langsung manakala melihat Mang Idim sudah membawakan satu gelas air untuk Ki Dudui. Dahulu itu tempat berasal seorang, mungkin bisa disebut muridnya Kilang Samanagam. Namanya Ki Surya. Mungkin beda 2 atau 4 tahun usianya sama kakek ini. Orang yang teguh tidak mau meninggalkan kampung Ujung Hejo karena alasan tidak mau ada warga yang mati dengan cara sia-sia dan tidak masuk akal. Semoga masih ada di sana dan kejadian itu sudah hilang. Ki Dudi mengeluarkan rokok dari dalam saku celananya, membuat Gama sedikit tenang dengan penjelasan Ki Dudui dan tidak merasa menyesal memberikan izin kepada Dewi. Dari situlah Idim tahu tentang kampung itu karena kakek pernah diceritakan sama Kilang Samana dulu sekali. Dan Idim pernah berjumpa dengan Ki Surya dahulu sekali. Semalam dengan usia kakek seperti ini, perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengingat. Lagian Dewi hanya berlibur, sudah tenang saja. Getiwangi tidak akan terjadi lagi mungkin, Kek. Ni Surti juga tidak tahu masih hidup atau tidak, Dim. Sudah lama itu. Getiwangi. Gama kaget mengingat Budi mengatakan hal itu semalam setelah melihat isi pesan dari Nurwangi yang masuk ke handphone Zihan. Jangan cemas seperti itu. Kejadian itu seperti doa. Berdoa saja baik-baik, kalaupun masih ada Getiwangi itu, tidak ada urusannya dengan Dewi, Gam. Ki Dudi kembali menenangkan cucunya yang sudah terlampau cemas setelah Ki Dudi diantarkan Mang Idim menuju rumah Umi Esi. Gama berusaha mengikuti kata kakeknya itu dan bertugas untuk memastikan Dewi dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi Gama sudah berpikiran bahwa semuanya sudah ia ketahui, termasuk Ki Surya berasal dari tempat yang Dewi kunjungi. Aku sudah sampai, Gam. Pemandangannya indah. Rumahnya juga besar. Tidak nyesel aku datang ke tempat ini. Aku ngobrol dulu ya sama Nurwangi dan Nik Kanti ya. Mang Ade udah di perjalanan pulang, baru saja berangkat.
Pesan dari Dewi Gama baca perlahan, bahkan cukup tenang ketika Dewi bukan menyebutkan nama Nik Surti dalam isi percakapannya itu. Gama baru saja bergantian sholat duhur dengan pekerja lain, namun belum ada pertanda kedatangan Mang Ade dengan menggunakan mobil Dewi itu. Terus saja ia melayani pembeli hingga terlihat mobil Dewi yang Gama kenali itu berjalan cukup pelan. Aneh, tidak biasanya pelan Mang Ade bawa mobil. Pak Gama, Pak! Teriak salah satu pekerja ketika Mang Ade yang baru saja keluar dari mobil menjatuhkan tubuhnya begitu saja dengan lebam di seluruh wajahnya. Mang! Gama berlari. Di kanan baju Mang Ade sudah robek dengan kain yang sudah melilitnya. Bekas darah itu terlihat jelas, namun Gama memastikan tidak ada bagian mobil yang lecet. Mang Ade tidak mengalami kecelakaan. Bawa ke dalam cepat. Perintah Gama membuat beberapa pekerja membantu tubuh Mang Ade berjalan. Tolong jaga kasir dulu biar aku yang urus Mang Ade. Gama dengan cepat membuka lilitan kain di bahu Mang Ade. Pelan-pelan, Gam. Sakit. Lukanya ini dalam, Mang. Siapa yang melakukan? Tahan biar aku basuh. Gama terus membasuh darah-darah di kulit Mang Ade sambil melihat motor Indra baru saja tiba di toko Gama. Pasti kejadian. Sudah aku lihat dari jalan sana mobil Dewi jalannya pelan dan Mang Ade tingkahnya aneh dalam mobil. Budi, cepat bantu. Amang berhenti di salah satu warung setelah mengantarkan Ibu Dewi dan Zihan. Warung yang biasanya digunakan pekerja kebun teh Pak Gama. Tidak lama dan tiba-tiba orang yang memakai topi koboi hitam menyerang begitu saja dan menyayatkan pisau di bahu Amang tanpa alasan apapun. Lalu, Mang? Lalu kakek tua dan nenek itu hanya diam saja sampai ada lelaki berpenampilan rapi sekali rambutnya mengenakan kacamata membantu Amang hingga melilitkan kain lap yang ada di warung itu dibantu lelaki berkopiah hitam yang sedang diam juga. Dari lukanya bukan orang yang baru pertama kali melakukan hal ini, Kam. Begitu juga dengan lilitan kain sebelumnya yang menempel di bahu Mang Ade. Dia tahu kain ini akan bertahan ketika Mang Ade sampai, seperti tahu tujuan Mang Ade pulang. Betul, Bud. Orang yang nolong Amang kayak pernah Amang lihat di rumah Nurwangi, sahabat Ibu Dewi, tapi hanya selewat gitu. Jawab Mang Ade ketika goresan bekas pisau itu telah membuat daging di kulitnya itu sampai terlihat. Gama menepuk pundak Budi kemudian menarik tangan Budi perlahan. Kalau orang itu sudah berani melukai Mang Ade setelah mengantarkan Dewi dan Zihan, artinya kamu tahu kan, Bud? Sangat tahu, kamu. Aku tunggu perintah. Orang itu mungkin lawan sepadan dengan kemampuannya melukai orang seperti Mang Ade. Aku cari orang itu. Pastikan Dewi, Zihan, Nurwangi dan Rudi aman. Cari tahu semuanya. Ki Dudui dan Mang Idim di rumah Umi Esi. Pergi ke sana dan pamit pada Ki Dudui. Jangan sampai Dewi tahu kamu di sana. Pergi sekarang. Gama sangat serius. Kecemasan pada Dewi sudah tidak bisa lagi ia tahan dengan kejadian pulangnya Mang Ade dalam keadaan terluka parah. Kalau sampai Dewi terluka seperti Mang Ade atau jauh lebih parah, akan aku bakar rumah dan orang-orangnya di sana. Peduli dengan ketewangi yang Mang Idim katakan. Budi memahami perintah Gama. Sejak puluhan tahun lalu, rumah kokonan megah yang terbiasa diselimuti kesepian dan kesunyian, tidak jarang hanya suara angin kencang saja yang terdengar membawa udara dingin menggigil. Manakala berhembus dari arah bukit dan sebuah hutan yang di ujungnya terdapat sebuah air terjun, menjadi pembatas kampung Ujung Hejo dengan memiliki ciri khas hamparan kebun teh Carangka Puncak Wangi. Seketika rumah yang biasanya hanya sepi bak hutan mati kini berubah menjadi ramai. Suara tertawa yang gembira menyelimuti seluruh penjuru rumah sejak kedatangan Dewi dan Zihan yang tiba pagi tadi. Cepat juga ya bangunan depan itu dirombaknya. Barusan aku lihat nenek kamu juga sepertinya pengen cepat selesai. Bilang sama yang pakai topi koboi itu, Nurwangi. Zihan menyantap makanan yang sudah disiapkan Mak Ayu di dekat jendela.
mengarah lurus pada hamparan indah kebun teh setelah mengobati pergelangan tangan Nurwangi yang memiliki luka semakin basah, bukan semakin kering atau sembuh. Iya Han, aku beruntung sekali. Nik Kantis peduli itu dan untungnya juga kalian cepat datang. Bersyukur juga bisa memberikan penjelasan pada Rudi seperti pagi tadi. Dan untungnya Teh Dewi bisa membuat Rudi jadi tenang. Nurwangi terus dekat dengan Dewi, bak kakak dan adik yang sudah tidak lama berjumpa. Bersyukur Nurwangi, kamu ini hadiah untuk hidup kamu yang sebelumnya ini tuh. Dewi mengirimkan pesan di handphonenya pada Gama. Mungkin nanti bisa ajak suami kamu juga Han ke sini. Teh Dewi juga ajak Pak Gama. Nurwangi tersenyum setelah 1 hari penuh mereka bertiga tidak jarang mengingat persahabatan yang sudah terjalin lama. Dan kini mereka sedang menikmati matahari yang akan segera tenggelam. Dari kejauhan, senyum nenek tua yang memakai kardigan rajut yang mewah sedang berjalan mendekat sambil membawa 2 selimut tebal menuju arah Nurwangi. Dibantu Mak Ayu membawa makanan lainnya juga, pandangan mata Nik Kanti terus saja memastikan cahaya kuning keemasan itu dari Bukit Soca Berem. Menunggu cahaya merah yang dijanjikan atas ikatan darah ritual pembuka yang sudah ia lakukan pada Nurwangi, sama seperti yang sudah ia lakukan juga pada 3 anak perempuan dan menantunya itu. Kalau malam di sini jauh lebih dingin, ini pakai selimut selama Dewi dan Zihan tinggal di sini ya. Kamar juga sudah dibersihkan. Kalau ada keperluan apa-apa bilang saja Mang Yana atau Mak Sari. Ucapan Nik Kanti membuat Dewi dan Zihan mengucapkan terima kasih dengan sambutan hangat Nik Kanti sejak kedatangan mereka. Sudah Mak masukkan juga barang-barangnya tadi sama Mang Yana semuanya. Kamarnya sebelah sana ya. Bukannya kamar itu selalu dikunci sama Nini? Bisik hati Nurwangi sudah melihat juga Rudi baru saja keluar dari kamar yang ia tempati dengan mengenakan sarung dan baju koko. Aku di belakang ya Nur, bentar lagi maghrib. Rudi tidak mau mengganggu istrinya itu yang sedang berbincang dengan Nik Kanti dan 2 sahabatnya. Namun langkah Rudi yang sedang memegang kopiah putih di tangannya itu tiba-tiba berhenti. Melihat 2 kamar yang sebelumnya digembok rapat tiba-tiba sudah terbuka dengan lebar. Melihat tas yang Zihan dan Dewi bawa sudah berada di dalamnya. Nik Kanti melihat jelas dari kejauhan tingkah Rudi yang sedang kebingungan. Langsung menganggukkan kepalanya ke arah Mak Sari memberikan pertanda agar mendekat pada Rudi. Aku siap-siap dulu ya Nurwangi, sebentar lagi maghrib mau sekalian mandi. Dewi berdiri dari duduknya setelah melihat jelas tingkah aneh Nik Kanti seharian ini, terlebih kepada Rudi seperti mempunyai perhatian khusus. Aku juga deh biar sekalian. Kalau mau ibadah di belakang saja sudah Mak Sari siapkan semuanya. Tidak apa-apa nih, di kamar saja. Nik Kanti hanya tersenyum tanpa menjawab ucapan Zihan, kemudian tangannya melanjutkan mengelus rambut Nurwangi. Dewi dan Zihan yang merasa salah tingkah di hadapan Nik Kanti sudah berjalan bersama-sama menuju kamar yang akan ditempatinya selama 2 malam ke depan. Sejak pagi Teh jujur, rumah dan pemandangan di sini sama udaranya bagus dan segar. Tapi tingkahnya Nik Kanti kayak yang aneh ya. Teteh juga ngerasa begitu Han. Tapi syukur juga tadi pagi kita tepat waktu datangnya, hingga membuat Rudi dan Nurwangi rujuk. Sudah jangan aneh-aneh ya. Zihan, tujuan kita liburan saja sambil silaturahmi ya. Dewi berusaha mengikuti saran suaminya yang terasa semakin cemas, apalagi Mang Ade sampai saat ini belum memberikan kabar setelah Dewi merasa curiga pada perhatian Mang Amo sebelumnya ketika melihat Mang Ade pertama kali. Kalau takut malam ini aku tidur sama Teh Dewi aja ya, boleh kan? Zihan semakin merasakan hal yang tidak biasa di rumah ini kala matahari dengan sinar kuning keemasan dan indah sudah berganti dengan gelap malam. Boleh Han? Apapun yang terjadi di rumah neneknya Nurwangi, berikan aku kabar weh. Usahakan handphone tetap berada di tangan kamu kemanapun kamu pergi ya. Pesan itu dari Gama yang sudah Dewi baca sambil mengerutkan dahinya pada perubahan Gama yang semakin cemas. Baik Gam, besok pagi aku mau jalan-jalan di kebun teh. Mau ke salah satu air terjun juga katanya bagus juga.
Doakan aja ya, aku bakalan baik-baik aja. Balas Dewi dengan cepat walaupun ia sempat menoleh ke arah Nikanti dan Nurwangi yang terlihat semakin hangat sebelum masuk ke dalam kamar yang akan ditempatinya. Tangan Nikanti sedang mengganti perban yang menutupi luka di pergelangan tangan Nurwangi. Padahal sore tadi baru dibersihkan sama Zihan, kenapa diganti lagi? Silakan, Neng. Kamarnya sudah bersih, sudah bisa ditempati Neng Dewi. Sudah ada sajadah dan mukena di dalam. Kamar mandi juga sudah siap, Neng. Hal itu membuat Dewi langsung berbalik badan. Bahkan ia sebelumnya tidak menyadari Mak Sari sudah berada di dalam kamarnya. Baik, Mak, terima kasih. Mak Sari hanya tersenyum kemudian berjalan ke arah kamar Zihan kemudian mengetuk pintunya perlahan sambil membawa mukena dan sajadah yang terlihat baru. Sampai sajadah dan mukena baru disiapkan Nikanti, padahal aku bawa sendiri. Dewi merasakan sebuah keanehan yang terjadi di rumah ini berbarengan dengan pertama kali ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Seperti kamar yang sudah tidak pernah ditempati lama. Aneh, bau bunga dari mana ini? Perlahan mata Dewi langsung tertuju pada satu lemari besar yang terbuat dari kayu jati. Tercium juga bau bunga yang menyengat, namun ketika ia berusaha membuka lemari itu terkunci rapat. Hanya gorden besar dan mewah saja yang tiba-tiba Dewi lihat bergerak walau tidak ada angin yang menerpanya. Bak ucapan selamat datang di kamar itu. Salah satu ruangan paling belakang yang bersebelahan dengan dapur dan teras. Sudah terlihat Rudi sedang duduk pada tahiyat akhir. Ketika kepalanya bergerak mengucapkan salam dengan hikmat setelah mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Mang, mau sholat juga? Rudi sudah melihat bayangan tubuh Mang Yana berada di belakangnya. Sudah tadi di rumah Ruth? Jawab Mang Yana. Di antara jepitan tangannya terdapat rokok yang menyala membuat Rudi dengan perlahan berdiri dan menyadari bahwa ruangan ini baru saja dibersihkan. Bukan tempat yang biasa digunakan orang-orang di rumah Nikanti untuk melakukan ibadah. Sudah puluhan tahun baru ada lagi orang sholat di rumah ini, Ruth. Ucapan Mang Yana membuat Rudi tidak begitu kaget, apalagi ruangan yang barusan ia pakai menghadap kiblat itu adalah ruangan yang baru disiapkan. Rudi juga masih belajar taat saja, Mang, sejak menikahi Nurwangi. Rudi mengikuti langkah Mang Yana menuju teras di mana 2 gelas kopi sebelumnya sudah Mang Yana siapkan. Rudi hanya terdiam ketika Mang Yana baru saja ia lihat membawa golok di samping pinggangnya itu tiba-tiba berdiri. Tangannya bergerak perlahan ke arah senter baterai berukuran besar dan seketika dinyalakannya. Ada apa, Mang? Tidak biasanya masih ada orang di kebun teh. Harusnya tidak ada yang berani datang ke kebun, apalagi malam. Mang Yana langsung menyorotkan ke arah lelaki dengan rambut gondrongnya terurai panjang. Lelaki itu bukannya berjalan ke arah kampung, Mang? Mungkin pekerja juga. Rudi makin jelas melihat lelaki berambut gondrong itu berjalan dengan tenang masuk ke dalam kampung. Ya mungkin pekerja baru juga, di musim panen begini banyak orang baru. Mang Yana cukup kaget, bahkan orang yang seharusnya menyadari sorotan jarak jauh cahaya kuning dari baterai itu malah mengabaikannya. Kamu kenal tidak, Ruth, dengan orang yang siang tadi mengantarkan Dewi dan Zihan, temannya Nurwangi itu? Hanya tahu namanya saja, Mang Ade. Memangnya kenapa, Mang? Jawab Rudi sambil meminum kopi yang sudah hampir dingin itu. Bahkan ia sudah merasakan udara dingin datang lebih awal dengan angin yang cukup kencang. Seperti pertanda akan datang sebuah hujan deras malam ini. Mang Yana hanya mengangguk kecil tanpa menjawab ucapan Rudi karena sudah mendengar langkah kaki lain terdengar mendekat. Padahal ingin rasanya ia bercerita atas nasib buruk yang menimpa Mang Ade. Setelah satu sayatan golok tajam di tangan Mang Amo melukai pundaknya hingga berdarah cukup parah atas alasan yang tidak Mang Yana ketahui. Amang berjaga saja, apalagi ada tamu teman-temannya Nurwangi. Rudi, Yana, itu sana makan malam nih, Kanti nunggu. Mang Amo juga udah di meja makan. Sana Ruth, makan. Amang sudah kenyang.
Mang Yana kemudian berdiri dan pergi begitu saja. Tidak ingin dirinya berhadapan dengan Mang Amu setelah kejadian tadi siang di warung Mak Ami. Hati-hati saja. Mang Yana mematikan rokoknya dengan cara diinjak, kemudian menepuk pundak Rudi dan berjalan ke arah hamparan kebun teh sambil membenarkan posisi golok yang berada di samping pinggangnya itu. Cepat Rud, aja juga Mang Yana. Hati-hati apalagi Mang. Aku tidak paham, sudah banyak kejadian aneh di luar nalar. Sampai penjelasan Nik Kanti perihal membakar baju Nurwangi, termasuk menabur garam sebagai tanda ritual kedatangan Nurwangi yang telah lama meninggalkan rumah ini. Rudi semakin melamun melihat Mang Yana yang semakin hilang dimakan gelap malam. Hanya sesekali lampu baterainya menyala menuju ke arah gubuk yang sudah sejak kedatangan Rudi membuatnya curiga. Malah melamun cepet Rud, orang-orang nunggu kamu untuk makan malam. Biarkan saja Mang Yana itu makin aneh. Mas Hari sudah berdiri di belakang tubuh Rudi membuyarkan lamunannya. Di meja makan, kehangatan dan keceriaan sudah Rudi lihat dari kejauhan sambil dirinya merasa semakin aneh. Ketika melewati kamar Nik Kanti, seperti ada tarikan kuat kepadanya hanya untuk sekedar melihat isi dalam kamar itu. Nah itu Rudi, cepet sini, semua udah nunggu. Teriak Nurwangi dengan gembira. Setidaknya setelah Mang Amu yang pandai membuat suasana semakin hangat dengan cerita lucunya pada kelakuan para pekerja kebun teh dan indahnya air terjun yang besok akan Nurwangi, Dewi dan Zihan kunjungi. Mak Sari melemparkan senyum bak seolah pertanda pada Mang Amu dan Nik Kanti. Kemudian Nik Kanti yang berada tepat di sebelah Mang Amu itu hanya menepuk lengan Mang Amu secara perlahan. Silakan lanjutkan makan malamnya. Abang perlu mendatangi rumah para pekerja besok yang akan meneruskan merombak ruang depan itu, supaya sebelum Zihan dan Dewi pulang bisa kasih tahu Amang perihal izin mendirikan praktek ya. Mang Amu berlalu sambil memakai topi koboynya yang tergeletak di atas meja, kemudian berjalan ke arah depan memastikan ruang depan yang tinggal setengahnya lagi itu selesai perombakannya dengan cepat. Alhamdulillah turut, nanti Nurwangi bakalan makin betah. Semoga kamu juga banyak kegiatan biar betah juga, ucap Zihan. Kemudian Dewi menepuk tangan Zihan merasa tidak enak dengan ucapan Zihan. Ian. Rudi masih merasa bahwa kejadian makin buruk akan terjadi lagi malam keduanya berada di rumah ini. Nik Kanti hanya tersenyum bahagia menatap ke arah Dewi yang sedari pagi selalu menarik perhatiannya. Tidak jarang ketika Dewi menyantap lahap hidangan makanannya itu, terus saja hatinya Nik Kanti bersorak. Akan terjadi jauh lebih meriah, bisik hati Nik Kanti penuh arti atas apa yang selama ini ia nantikan. Sudah gerimis, bakal hujan deras juga malam ini. Kalau nanti malam kedinginan, minta lagi saja selimut tambahan pada Mak Sari ya. Baik Nik, terima kasih. Dewi sudah merasakan sedari tadi Nik Kanti terus memperhatikannya. Apa yang dirasakan Dewi tidaklah seorang diri. Begitu juga Rudi yang merasa beberapa kali menangkap pandangannya itu ke arah mata Nik Kanti, yang terus saja beberapa kali melihat ke arah Dewi dan Zihan, membuat Rudi perlahan cemas akan keselamatan dua sahabat istrinya itu. Terlebih sejak kemarin malam banyak hal yang terjadi di luar nalarnya sebagai manusia.